Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa dengan saya, Klik. Kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal aktual yang terjadi di masyarakat kita, hal-hal yang viral yang ada di media sosial dengan pandangan yang luas, cerdas, ilmiah, dan menarik tentunya. Bersama guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Nat, suara saya agak begini nih. Alhamdulillah. Itu tandanya banyak aktivitas yang dikerjakan. Ya. Cuma kalau berlebihan mungkin ini, Ustadz, jadinya. Ya, pertengahan itu lebih baik. Pertengahan itu yang lebih baik ya, Ustadz. Terukur, proporsional. Tapi ya kadang-kadang juga sebagian kita menginginkan agar ada percepatan dalam capaian-capaian tertentu. Iya. Sehingga tidak melihat secara proporsional tentang 3 bagian tubuh kita juga yang mesti mendapatkan haknya secara utuh. Tubuh kita punya hak, Ustadz. Iya. Masya Allah. Ya, inna jasadaka 'alaika haqqun, dan sungguh tubuhmu pun pada dirimu memiliki hak, ya. Demikian kan pesan yang tersambung pada Rasulullah SAW. Iya. Jadi tubuh, akal, pikiran, roh itu masing-masing punya haknya. Tubuh itu memiliki hak untuk dapat nutrisi lewat makanan, penjagaan, kesehatan, olahraga. Karena itu banyak hadis berbicara tentang bagaimana mengonsumsi makanan yang menyehatkan, kan? Kemudian tentang berolahraga yang teratur dan terukur. Lalu banyak juga ayat dan hadis yang meminta kita bahkan motivasi untuk memberikan nutrisi pada akal pikiran. Lewat tafakkur, tadabbur, tadzakur, analisis, kan? Proses merekonstruksi sesuatu dari sisi pemikiran, ya, mencerna dan seterusnya. Kemudian roh juga. Nah, itu mesti dipenuhi nutrisinya. Karena roh itu sumber generator kehidupan itu. Ya, ketenangan ada pada roh, kegelisahan ada pada roh, dan yang menggerakkan akal serta tubuh bagian luar itu rohnya. Jadi kalau rohnya nggak dapat nutrisi, seperti fisiknya lemas, ya roh bisa lemah juga tuh. Dari situ nanti bisa ya sering gelisah, kan? Perasaan nggak nyaman dan mudah terkena penyakit, rentan. Ya, fisik kan bisa kena penyakit fisik, kan? Pusing, kena flu, sekarang ada virus. Kalau imunnya nggak kuat, kan? Virusnya cepat masuk. Nah, roh juga begitu. Kalau dia kurang nutrisinya, lemah, itu penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit roh bisa menyerang. Ya, menyerang kepada jiwa, karena roh kalau sudah masuk kepada fisik kan jadi jiwa, jadi nafas. Itu nyerang kepada nafasnya itu. Ria, iri hati, hasad, dengki, dendam, hikad, gitu kan. Sum'ah, sombong, itu penyakit jiwa, penyakit hati semua itu. Yang penting sehat semua, terukur. Karena ya kita juga begitu kadang-kadang. Jadi ya mudah-mudahan semua Allah sehatkan, berikan kekuatan, kebaikan, dan harmoni dalam kehidupan. Mohon doanya, Ustadz, untuk bisa lebih sehat lagi nanti. Untuk semua, insya Allah. Jadi gimana? Apa yang mau kita bahas di pertemuan kali ini? Seru nih, Ustadz. Akhir-akhir ini ada beberapa public figure yang mempunyai spirit doll, Ustadz. Boneka arwah. Iya, Ustadz. Jadi mereka memiliki betulnya boneka, Ustadz. Tapi mereka anggap sebagai teman hidup. Ada yang mengangkat atau mengadopsi sebagai anak, ada yang menjadi teman, dan mungkin malah ada yang menjadi istri atau apa satu gitu. Kenapa nggak anak beneran aja? Betul, saja. Karena masih ada fakir miskin. Iya, betul, kan? betul. Kemudian juga yang membutuhkan perhatian. Betul. Tapi gimana pandangan Islam menurut Ustaz? Ya, ini sudah bagus nih pengantarnya, gimana pandangan Islam ya. Jadi kita akan batasi pembicaraan kita dalam ranah keislaman. Iya, betul, Ustaz. Yang ditujukan khususnya menjadi bimbingan bagi umat Islam. Karena umat Islam mesti mengetahui tuntunan dinnya, agamanya. Jadi ketika mengatakan muslim, itu kan derivasi dari kata aslama yuslimu. Yang artinya patuh, tunduk, taat. Ya kan? Orang yang patuh, tunduk, itu disebut dengan muslim namanya. Aslama itu patuh, tunduk, orangnya disebut muslim. Bingkai ketaatan kepatuhannya itu disebut dengan Islam namanya. Jadi kalau orang sudah mengatakan saya muslim, saya pemeluk Islam, artinya dia sudah punya komitmen untuk mematuhi, menaati segala yang ada dalam ketentuan Islam.
Oke. Jadi kalau Anda tadi tanyakan bagaimana pandangan Islam di dalamnya, maka pandangan ini akan mengikat bagi setiap orang yang memeluk Islam. Iya, iya. Dan sumbernya nanti kita akan temukan ya di referensi utama keislaman baik di Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bagi umat Islam ini akan mengikat untuk diikuti, bagi non-muslim diperkenankan untuk mempelajari. Sehingga nanti dari situ iya ada keluasan wawasan dan bisa membangun toleransi yang proporsional sifatnya. Nah, jadi mengetahui nih, oh orang Islam begini pandangannya dan seterusnya. Baik, yang kedua kita mau bahas langsung ke hukumnya atau kita urai dulu nih dari struktur kalimat sampai menemukan hukum. Saya serahkan ke ahlinya. Baik, jadi supaya lebih fokus, efektif dan efisien dalam pembahasan. Siap. Spirit doll atau boneka arwah ya. Iya. Kalau kita batasi di konteks ini, jadi bukan boneka-boneka yang lain, tapi lebih kepada terminologi boneka arwah seperti yang dipahami sekarang. Artinya kan kita definisikan dulu supaya jelas pembahasan, yaitu boneka yang dimaknai atau dipahami di dalamnya mengandung arwah tertentu. Yang dirawat, dipelihara sesuai dengan persepsi ya orang yang merawatnya atau istilah sekarang mengadopsinya. Iya. Baik dipahami sebagai misalnya adopsi anak kah atau pasangan kah seperti yang tadi Anda sampaikan. Ya, intinya adalah itu boneka dipahami mengandung arwah yang dirawat. Demikian ya. Betul. Supaya kita tidak bias dalam pemahaman atau pendefinisian terlebih dahulu. Karena di Islam itu punya tradisi. Membahas sesuatu punya ta'rif, punya definisi sehingga tidak melebar di luar apa yang dikaji. Iya. Baik. Di dalam Islam arwah itu punya bab sendiri pembahasannya. Seperti boneka pun punya bab sendiri. Nah, itu betul sekali di Islam itu. Arwah itu jamak dari kata roh. Oh iya. Roh, sumber kehidupan ya bagi setiap makhluk yang bernyawa. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka sumber kehidupan kita pun bersumber dari roh. Ya, dan sumbernya langsung dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka banyak bertanya, ingin meneliti tentang esensi roh. Infokan kepada mereka Muhammad SAW bahwa roh itu urusan Rabbku. Nah, ini semua hal terkait dengan roh itu sumbernya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi tidak semua dari esensi kehidupan itu bisa digali oleh manusia. Bisa ditangkap, diketahui oleh manusia. Sehingga dari sini ada celah-celah dari manusia itu untuk berpasrah kepada Allah dan mengakui dirinya lemah dan kembali memohon kepada Allah yang Maha mengetahui. Nah, karena sumbernya dari Allah, maka kita harus mencari referensi yang terkait dengan pernyataan-pernyataan, firman-firman, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Allah. Bagi kita umat Islam, kita lacak dalam Al-Quran. Dan penjelasan Al-Quran ada di hadis Nabi SAW. Roh, ketika ditiupkan sebagai sumber kehidupan bagi setiap manusia khususnya, maka namanya kemudian ketika masuk roh ke dalam jasad disebut oleh Al-Quran dengan nama nafas namanya. Ya, nafas. Jadi kalau mulanya roh masuk ke dalam fisik di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 30-nya itu. Ketika Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu fisiknya wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya, jadi ketika Allah berfirman, ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati, ya Muhammad SAW, ingatlah, pahami, ketahui ketika Rabbu, ya kan, berfirman kepada malaikat, memviralkan ini, bahwa aku akan mencipta makhluk baru namanya bashar, manusia. Ya, kalau disebut bashar itu menunjuk pada tampilan fisiknya, kulitnya yang halus, penampilan yang baik, serta potensi nafsu dalam dirinya. Disebutkan 35 kali dalam bentuk tunggal bashar, dan bashara ini sekali dalam Al-Quran. Ya, materinya berbeda dengan malaikat yang sudah tercipta sebelumnya dari nur, kemudian jin yang sudah tercipta sebelumnya dari api yang menyambar-nyambar. Baik, yang paling menarik adalah fa idza sawaituhu, kata Allah, maka bila telah sempurna
penciptaan fisik yang berproses itu, ya, jadi telah ada tahap tertentu dalam penciptaan fisik. Nanti kalau kita baca Al-Arba'in di hadis yang keempat disebutkan tuh, ya, usia 4 bulan itu, ya, keadaan sudah 4 bulan membentuk mudghah, ya, 40 hari ketiga, usia 4 bulan 120 hari membentuk mudghah, baru ditiupkan roh. Ya kan? Itu hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Ya, fayursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Sungguh setiap kalian anak cucu Adam dicipta di perut ibundanya berproses. 40 hari pertama proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Proses 40 hari ketiga berbentuk mudghah, seperti daging keratan, mulai ada bentuknya, ya. Lantas kemudian usia 40 hari ketiga itu 120 hari 4 bulan ditiupkan roh. Nah, roh ini saat masuk ke dalam jasad tadi yang telah berusia 4 bulan dalam proses itu, ya, itu ketika masuk disebut dengan nafas namanya. Karena itu tadi di Quran surah Al-Hijr tadi, fa idza sawaituhu, pakai sawa, di Asy-Syams surah 91 ayat yang ke-7 sampai 8 jelas menggunakan kalimat sawwa. Wa nafsiu, nafas, wa nafsiu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi nafas, kalau sudah sempurna penciptaannya, bentuknya. Bagaimana sempurna itu? Ketika rohnya sudah masuk ke dalam tubuh, jadi nafas dia. Maka nanti ada 2 potensi di dalamnya. Ya, potensi positif namanya takwa, itu protonnya kalau di kimia di atom itu. Ya. Nanti katalisnya, elektronnya itu, ya, namanya apa? Fujur namanya. Ya, nanti kalau Anda ngaji di Mira itu saya bahas itu. Saya bahas dengan detail, ya. Nah, secara singkatnya begini, sudah ada nafas kan? Nah, nafas ini yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bisa bernafas. Nah, itu serapan dari bahasa Arab, itu diksi Al-Quran. Jadi dengan nafas itu sudah mulai beraktivitas, sudah artinya tanda kehidupan, ya, sudah mulai berkehidupan. Jadi bedanya roh dengan nafas, kalau roh itu masih di luar kan, begitu ditiupkan masuk ke dalam fisik, ya, menjadi jiwa, jadi nafas namanya. Baru itu diberikan ajal, ditetapkan ajal, batas kehidupannya. Ya, dia beraktivitas, beramal yang baik supaya cari bekal yang baik untuk pulang menghadap kepada Allah, mengentaskan dan menuntaskan misi sebagai khalifah di bumi dan dalam rangka ibadah kepada Allah. Misi khalifah itu di Quran surah kedua ayat 30, sebagai ibadah di Quran surah 51 ayat 56. Nah, diberikan ajal, batas waktunya. Itu di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat yang berkehidupan di bumi, bukan 1-2 orang saja, semua ya, generasi, berganti generasi, kan? Itu punya ajal, batas berkehidupan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila sudah tiba ajalnya, artinya batas kehidupannya selesai. Maka nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Pas sesuai dengan waktunya dia pulang. Saat pulang itulah kemudian nafas keluar tuh, rohnya keluar. Cuma kan bedanya kalau ditiupkan masuk belum ada amalan kan, ya, masih bersih kan, belum ada apa-apa. Kalau sudah masuk kan digunakan beraktivitas tuh, ya. Ada yang masuk dari mata melihat, bisa yang baik, bisa yang nggak baik, gitu kan? Ya, ada yang didengar dari telinga, bisa yang baik, bisa nggak baik. Kan jadi bekal tuh ke dalam. Makanya yang masuk roh, yang keluar itu nafas. Bukan roh lagi namanya. Roh, tapi sudah dalam bentuk nafas. Maksudnya apa? Sudah ada bekal. Ya, makanya kalau dia netral kan keluar aja. Tapi kalau misalnya, ya nanti kita akan gali. Ya. Kalau dia baik, cepat kan. Kalau dia bermasalah, nah itu nanti ada keterangannya sendiri, ada detailnya sendiri. Inilah indahnya Islam, lengkap semua dibahas. Lengkap. Ya, karena itu di Quran surah ketiga Al Imran ayat 185 itu nafas yang akan merasakan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kullu rohin. Ya, dicabut roh, betul roh, dicabutnya roh. Tapi kualitas dia sudah berubah menjadi nafas. Karena sudah berbekal amal di situ. Sudah melekat bekal perbuatannya. Ya. Nah, makanya kalau dia amalnya bagus, baik, kan saat beramal baik itu kita tenang kan? Nyaman, kan? Makanya hatinya juga tentram. Hati yang tentram itu disebut dengan tumakninah namanya. Itmi'nan, itma'anna yatma'innu. Ya, dan cara menenangkan hati salah satunya dengan ibadah. Dengan zikir. Quran surah 13 itu. Ya, ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Makanya saat ibadah kita punya tumakninah. Salat yang tumakninah, ruku sampai tumakninah, sujud sampai tumakninah.
Ya, maksudnya sampai hatinya merasa tentram, nyaman, aktivitas dalam ibadah. Nah, jiwa, nafas, kalau terus melakukan kegiatan yang baik, ibadah yang baik, sifat tumaninah yang banyak, nanti sifat tenang ini melekat kepada jiwa. Kalau sudah melekat jadi identitas jiwa yang tenang, maka disebut dengan mutmainnah namanya. Makanya ada istilah nafsu mutmainnah. Itu dari Quran. Surah ke-89. Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya? Makanya kalau orang yang amalnya bagus, saat dicabut pun gambarnya tenang. Karena diperlihatkan tuh hasil kebaikannya. Amalannya, nanti apresiasi tertingginya, fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, ditampakkan tuh. Ya, nanti gambaran surganya, gambaran kebaikannya dan sebagainya. Kalau Anda pernah menyimak kisah Asiyah, kan? Ya, Asiyah radhiyallahu taala anha, ya, kalau kita berharap kebaikan-kebaikan paripurna, istrinya Firaun itu. Ya, bagaimana beliau memohon kepada Allah saat diketahui keislamannya oleh Firaun dan diikat di tiang akan dieksekusi, dihukum tuh, disiksa, maka beliau mohon kepada Allah, kan diabadikan viral tuh di dalam Al-Qur'an kisahnya. Ya. Oh, ya Allah, mohon bangunkan untukku satu rumah di surga, gitu kan? Lalu ditampakkan tuh, wa najjini min fir'auna wa amalihi, ya, dan mohon selamatkan aku dari kekejaman Firaun nih. Jadi sebelum dilakukan hukuman itu diwafatkan oleh Allah, tapi ditampakkan dulu surganya. Ya, di ujung hidupnya tuh. Ya, saking nyamannya sambil tersenyum, sampai Firaunnya murka. Ini perempuan katanya mau disiksa malah ketawa. Dan wafat itu dengan jaminan surganya dan abadi dalam Al-Qur'an kisahnya. Ya, jadi saya ingin katakan lu tentang roh, perjalanan bagaimana roh, gitu kan? Arwah diketahui. Nanti sebaliknya orang yang bermasalah juga pulangnya jadi persoalan juga. Nah, tapi setelah meninggal ini, artinya meninggal itu meninggalkan jasadnya, ya, meninggalkan alam dunia ini. Nah, dia nanti berpindah. Pindah kemana? Ke tempat antara batas dunia dan akhirat, disebut dengan barzakh. Barzakh itu pemisah namanya. Ya, pemisah. Ya, keadaan perpisahan sekat yang memisahkan antara dunia dengan akhirat dan tidak bertemu dunia dengan akhirat itu, sekatnya, pisahannya disebut dengan barzakh. Ya, dinding imajiner, pembatas yang tidak tampak, ruang waiting room istilahnya, ruang tunggu. Ya, tapi kita nggak bisa lihat karena dimensinya berbeda. Ya, kalau Anda lihat di laut itu kan ada dua air, aliran itu kan, dua aliran sungai yang bertemu, bainahuma barzakhul la yabghiyan, kalau di surah Ar-Rahman itu, ya kan nggak kelihatan tuh batasnya, cuma yang ini nggak bisa masuk ke sini, yang ini nggak bisa masuk, bahkan ikannya pun nyampe sini balik lagi. Itu barzakh namanya, pemisahnya. Ya, nanti tempat berada dalam barzakh itu jasad ditanamkan di ruang itu, kalau segi materi fisiknya disebut dengan kubur. Ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Di kubur, tempat jasadnya itu dikuburkannya, alam waiting room, tempat tunggu, ini disebut dengan barzakh. Ini perkara iman ya, bukan perkara akal. Kalau perkara akal ilmu, jadi riset. Ya, jadi nggak bisa riset ke alam barzakh, meninggal dulu tuh baru masuk. Makanya pertanyaan seputar alam barzakh ini perkara iman. Ya, jadi bukan hanya kita menuntut akal yang sehat, tapi iman yang sehat juga. Nah, bagi orang Islam itu ketika berislam pertama kali syaratnya iman dulu. Ya kan? Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadu an la ilaha illallah itu, syahadu anna Muhammadar Rasulullah itu punya cabang 6 pokoknya, disebut rukun. Ya, rukunnya disebut dengan iman, rukun iman namanya. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang itu, seorang masuk Islam syahadat disebutnya beriman. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi iman didahulukan dibandingkan dengan apa? Akal. Nah, dengan akal. Jadi kalau ada yang belum bisa dilogikakan dengan akal, diimani dulu. Nanti hikmah datang membimbing akal. Baik. Jadi ketika masuk ke alam barzakh itu, dikuburkan jasadnya, alam kubur, masuk alam barzakh waiting room. Ya, maka semua yang terkait dengan roh itu berada di situ. Nggak ada istilah gentayangan. Jadi Islam tidak mengenal roh gentayangan. Yang ada kumpul semua di alam barzakh. Ya, menyelesaikan persoalan alam kubur dulu. Jadi jasadnya dikuburkan, ya kan? Di makbarah, di kuburan, ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayat Al-Qur'an menyampaikan demikian, ya kan? Dikubur jasad dan berada di alam yang disebut dengan barzakh namanya, pemisah antara dunia dengan akhirat. Tapi bukan di kuburan itu ya, Ustaz ya? Nanti Anda masuk dulu ke situ baru diketahui itu. Jasadnya kan dikuburkan, selesai jasad dikubur. Nah, alam tentang kubur, alam kubur itu namanya barzakh. Alam pemisah gitu ya. Keadaan dalam kubur tentu berbeda dengan keadaan kita sekarang. Ya, dimensinya berbeda. Kalau ingin tahu ya silahkan nanti pas ada di dalamnya sesuai ajal tadi. Ya. Nah, di alam barzakh ini pun, alam kubur, kita masih mendapatkan keterangan informasinya.
Ya wajar kan, yang menciptakan kita, yang menciptakan semuanya, yang maha tahu kan. Jadi kalau kita mau tahu tentang itu harus bertanya kepada penciptanya. Anda bagaimana bertanya tentang pesawat pada orang yang tidak pernah membuat pesawat? Itu kan? Iya. Gimana tentang kokpit itu? Gimana bagian belakang pesawat? Gimana sayap pesawat? Bertanya pada orang yang nggak pernah tahu atau membuat pesawat kan nggak mungkin jawab. Betul, Kan? betul. Sekarang kita ingin mencari referensi tentang alam kubur, tapi pada orang yang nggak pernah tahu, ya kan? Tentang suasana itu, ya. Artinya apa? Kita memang harus mencari pada yang tahu, bukan pada orang. Karena nggak ada orang yang bikin tentang alam barzah. Nggak ada orang bikin ruang barzah, ruang kubur, nggak ada. Ya, yang membuat, mendesain semua dan sebagainya, pencipta alam semesta. Ya kan? Alam ini ada kan karena ada penciptanya. Jadi kalau ada yang, saya tidak meyakini alam kubur dan sebagainya. Ya iya, karena Anda nggak pernah belajar. Anda nggak pernah nanya pada yang menciptakan. Sekarang kalau kita bertanya pada sang pencipta, ya lihat firman-Nya. Di mana? Balik ke Al-Quran. Bagaimana suasana di alam kubur itu? Nah, nanti di situ secara singkatnya digambarkan, diberikan oleh Al-Quran informasi kepada kita semua. Orang-orang yang baik, yang soleh, yang mulia, diberikan oleh Allah kenikmatan pendahuluan sebelum dia sampai ke akhirat nanti. Dimuliakan di dalamnya. Seperti kita temukan di Quran surah ketiga Ali Imran misalnya. Ayat 169 sampai 171. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan engkau duga orang-orang yang wafat, yang dia selama hidupnya mengabdikan dirinya berbuat baik di jalan Allah. Di jalan Allah itu pada hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Nih, lakukan ini, lakukan ini. Dia kerjakan itu. Jangan Anda duga ketika dia wafat begitu saja. Tapi diberikan kenikmatan inda rabbihim, di sisi Rabbnya. Inda rabbihim itu di barzah maksudnya. Ya, di alam barzah itu diberikan kenikmatan pendahuluan, ya, kebaikan-kebaikan, diberikan rezeki. Bahkan kalau kita ngaji di hadis ada detailnya keterangan Nabi itu. Diminta untuk istirahat, tunggu aja, ya. Kemudian juga diringankan, dikonfirmasi keimanannya dengan ditanya oleh malaikat. Ada di hadis. Ini saya ada dua kitab hadis nih, ya. Yang pertama Sunan At-Tirmidzi ini. Saya yang punya yang ini yang simpel. Ini di Kitabul Janais, pembahasan tentang jenazah, nomor hadis 1072. Ya, kalau saya bacakan ya. Kitabul Janais ini nomor hadis 1072. Kalau nggak salah di kanan bawah itu. Nah, ada ini betul ya, kanan bawah nih. Sini. Ya. Jadi kalau kita dapatkan qala haddatsana Hannada haddatsana Abdah an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal mayyitu," jika seseorang itu meninggal. Ya, jadi ada mayit, ada mayit, itu beda. Kalau mayit itu CM, calon meninggal. Ya, Mas klik CM. Saya CM. Ya, itu pakai tasdid, mayit. Kalau sudah meninggal tasdidnya hilang, mayit. Ya, idza matal mayyitu, jika seorang telah meninggal, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi, fa in kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah, wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar, thumma yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Ya, akan dikonfirmasi saat di alam kubur itu. Jika dia memang termasuk orang baik, ahli surga, ini kan, orang-orang mulia, maka arwahnya, jasadnya terjaga, arwahnya demikian ada di dalamnya, diberikan kemuliaan, dijaga, diminta istirahat, tunggu sampai nanti hari kebangkitan tiba, diberikan kenikmatan-kenikmatan seperti tadi di Quran surah ketiga Al Imran ayat 169 sampai 171. Bahkan di ayat itu jelas, farihina bima atahumullahu min fadlih, ya wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka begitu gembira, senang mendapatkan janji yang hak tentang itu. Makanya kita harus berusaha untuk membuktikan. Kan meninggal juga kan? Yang salah, yang soleh sama-sama meninggal kan? Ya kan? Ya, kan nggak ada ruginya beramal soleh. Sama-sama meninggal. Nanti tinggal lihat buktinya setelah wafat itu. Ya kan? Makanya kita yakin kan dengan kehidupan alam kubur. Kalau nggak yakin, ngapain kita beramal sekarang? Ya, nanti setelah masuk ke alam kubur itu, saking gembiranya mereka berharap mengabarkan pada keluarganya. Berharap tuh. Tapi nggak bisa, karena dimensinya sudah beda. Makanya di situ menggunakan istabsyara yastabsyiru. Kalau masih bisa, basyara yuwasyiru. Nabi Muhammad semasa hidup diperintahkan menyampaikan kepada umatnya, sahabat yang masih hidup pada saat itu, untuk beramal, beriman, beramal soleh, supaya dijamin surga. Itu kalimatnya menggunakan basyara yubasyiru. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tapi ini sudah masuk alam barzakh, di alam kubur, nggak bisa balik lagi. Arwahnya nggak bisa gentayangan, jasadnya nggak bisa naik lagi. Maka mereka berharap kalimatnya berubah dari basyara jadi istabsyara.
Mereka berharap untuk bisa nyampaikan, cepat beramal soleh supaya nggak nyesal. Karena nanti ada banyak yang menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, berikan kesempatan sedikit aja untuk balik lagi. Pengen diisi amal soleh, pengen sempurna lagi. Tuh. Ya kan? Ini informasi valid loh dari Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an men-challenge setiap yang meragukan, Quran di-challenge. Dari mana keraguannya? Ya, seperti apa tuduhan yang disampaikan? Kalau Anda merasakan ini meragukan atau misalnya keliru, coba di mana sisinya? Silahkan di-challenge. Ya. Atau bahkan datangkan yang semisal itu dari susunan katanya, kan? Mukjizatnya, isinya dan sebagainya. Saya ingin teruskan. Jadi ini bagian pertama dalam Islam bahwa roh itu kalau sudah wafat, ya tempatnya di barzakh selesai. Jadi kita nggak kenal istilah gentayangan. Kalau dia baik diberikan kebaikan, dan yang baik ini punya harapan untuk menyampaikan kepada orang-orang keluarganya. Jangan meratapi, jangan bersedih. Kalau bisa cepat beramal dengan baik, gitu kan? Supaya kumpul di sini dalam kebaikan, dapat dari Allah segala kenikmatan. Tapi nggak bisa karena dimensinya beda. Makanya wa yastabsyirun. Tapi Allah yang Maha Kuasa menyampaikan itu karena Allah kan pencipta. Ya, Allah seakan mengatakan begini kan, ya. Kepada kita. Kalau dalam bahasa kita kan menerjemahkan Al-Quran tadi, hei kamu nih, Mas Klik, ada hidayat nih, iya kan? Teman kamu, kolega kamu yang soleh itu, yang lebih dulu meninggalkan kamu, kalau mereka mampu akan mengatakan kepada kamu, begini, begini, ya kan? Makanya kisah orang-orang soleh itu kan abadi sampai dengan kekinian. Tapi nggak pernah kan rohnya gentayangan. Ya kan? Jadi kita tidak mengenal istilah roh yang gentayangan, misalnya dalam konteks dia hinggap ke benda-benda tertentu. Ya, dalam konteks datang ke benda ini. Ya kan? Nanti itu babnya. Yang salah juga demikian, menyelesaikan persoalan di alam barzakh itu. Di alam kubur itu. Ya. Apa yang diselesaikan persoalan ada di surah Ghafir ayat ke-46. Yaitu kan kisah tentang akumulasi kejahatan Firaun yang ketika diwafatkan di alam barzakh, muminya boleh jadi dipasang di museum. Tapi rohnya di mana? Ya, kan belum pernah kita dengar sekarang ada roh Firaun di boneka, kan tidak. Kan? Versi film mungkin ada. Iya, ya, dia rohnya di mana? Tetap di barzakh kan? Di barzakh. Apa yang terjadi dengan itu? Allah tampakkan kata Allah, yu'raduna 'alaiha. Ya, ditampilkan kepada dia itu kan neraka, ya, ghudwa wa ashiya, setiap pagi dan petang. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa alam kubur itu nggak ada siksaan, adanya tidur. Kita bisa jawab dengan mudah itu. Terus kalau Anda tidur, ketemu kuntilanak, nggak bangun-bangun, kira-kira gimana tuh? Tersiksa nggak? Ya baru nampil aja begini kan? Baru tampil kelihatan langsung Anda pengen bangun kan? Sekarang Anda mimpi nggak bangun-bangun. Itu ditampakkan neraka pagi dan petang. Dan dia nggak ada punya kesempatan untuk bangun. Bukankah itu siksaan yang sangat pedih? Ya, itu baru mukaddimah. Itu baru mukaddimah. Nah, jadi, roh itu punya urusan di alam barzakh. Ya, diselesaikan masing-masing. Yang baik itu nanti punya konsekuensinya, yang tidak baik punya konsekuensinya. Di alam ini Allah punya kehendak sendiri. Ya, nanti untuk anak-anak kita itu detil saya dalam Islam. Detil, Masya Allah. Untuk anak-anak yang belum balik, nanti ada detilnya, bagaimana keadaan rohnya. Untuk orang yang sudah balik beramal soleh, bagaimana keadaan rohnya. Para syuhada, bagaimana keadaan rohnya. Kan? Tapi tidak ada satupun referensi di dalam keislaman yang mengatakan bahwa roh itu setelah meninggal ada yang gentayangan dan misalnya hinggap di boneka dan sebagainya. Atau yang tugasnya nggak selesai katanya sedih. Oh, tugasnya nggak selesai jadi balik lagi minta diselesaikan. Itu tidak ada. Karena kalau sudah batasnya tuntas, ajalnya tiba, itu sudah bicara selesai nggak selesai. Nggak ada lagi konteksnya selesai nggak selesai. Pertanyaannya tinggal bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Jadi bukan selesai nggak selesai, pertanyaannya kenapa nggak Anda selesaikan? Kan? Waktunya kan sudah disusun, sudah maksimal, sebaik mungkin. Jadi itu babnya, ya. Jadi kita tidak mengenal bahwa roh itu belum menyelesaikan tugasnya sehingga dia harus hinggap dulu di boneka tertentu, gentayangan, mencari apa istilahnya inang, inang dalam bentuk boneka atau benda tertentu, atau bahkan pohon dan sebagainya. Itu bukan keyakinan dalam Islam. Tegas ya, tegas sekali, tegas. Dan nanti spesifik pembahasan detail roh keadaan di barzakh kita punya babnya sendiri. Yang ini tentu tidak Anda tanyakan dan dibahas di kesempatan kali ini. Nanti roh anak-anak ada detailnya, ada sekali. Kita itu lengkap sekali. Ya, dunia lengkap. Kalau Anda mau cari ya satu-satunya di muka bumi yang membahas detail tentang kehidupan secara tuntas, detail, dari mulai penciptaan di muka bumi ke alam kubur
sampai hisab, sampai kiamat sebelumnya, kiamat, hisab, perkumpulan, sampai masuk tempat ujungnya surga dan neraka, sampai diberikan rinci surganya bagaimana, namanya apa, sampai nerakanya. Cuma di Islam. Iya. Ya, figur positifnya dari mulai malaikat dan seterusnya, negatifnya sampai iblis ketemu setan itu dibahas juga. Dan lengkap dengan alurnya. Ya, awal sampai akhirnya. Makanya kita punya pembahasan asal usul setan sampai akhir tragis iblis itu. Ya, itu dari Quran hadis semua. Nah, jadi ini yang di At-Tirmidzi. Nanti di Al-Bukhari juga ini ada nih. Ya, nanti di Kitabul Janaiz juga. Kitabul Janaiz nanti di hadis nomor 67 dan 82 juga tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan. Bahkan malaikatnya nanti akan diberikan gambaran mengonfirmasi ini yang saleh, ini yang salah. Bagaimana muara kehidupannya di akhir itu. Tapi kesimpulan yang ingin kita tarik adalah kita tidak mengenal ada roh yang arwah yang penasaran. Kalau arwah itu jamak dari roh ya. Arwah yang masih penasaran, gentayangan atau hinggap mencari inang di benda-benda tertentu, kita tidak mengenal itu. Yang menariknya Al-Qur'an menginformasikan jin yang justru punya peran. Mengambil peran-peran. Ya, seakan-akan dia adalah rohnya si fulan yang kemudian bisa dipanggil, bisa datang melalui perantara kadang manusia-manusia tertentu yang dikenal dengan dukun, kahin. Sekarang dibagus-bagusin paranormal, kan? Itu kan pada nggak normal sebetulnya. Namanya macam-macam lah ya, namanya macam-macam. Tapi kan interaksinya dengan jin. Dan itu disinggung di Al-Qur'an, jangan salah. Di Quran surah 72 dengan namanya surah Al-Jin, ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada ya sebagian manusia yang berkongsi itu dengan jin, bersekutu. Ya, ada yang minta perlindungan sifatnya, yang ya'udzuun itu bisa minta perlindungan. Ya, bisa berkomitmen sesuatu, harapan-harapan. Ya, kalau dalam bahasa kekinian yang kasus pesugihan misalnya, ya kan? Atau misalnya pengen sesuatu ya dilancarkan ini, bahkan ada yang mencoba hubungan dengan jin dan seterusnya. Ya kata Al-Quran, fazaduhum rahaqa, itu nggak nambah apa-apa kecuali kerugian, kelelahan. Ya, apalagi rahaqa itu sesuatu yang ya tidak nyaman dah, menyengsarakan, tidak menambah apapun, saja sengsaraan saja. Jadi kalau ada dipahami di boneka itu hinggap arwah dan sebagainya, dalam Islam itu penyimpangan. Ya, artinya menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam. Islam tidak memahami demikian. Yang ada boleh jadi jin. Ya, jin yang dipaksakan untuk hadir dalam boneka itu, yang dipahami kemudian sebagai arwah yang hinggap di dalamnya. Jadi kalau ada orang memelihara kemudian boneka, istilah sekarang diadopsi dengan pemahaman ada arwahnya, diberikan kemudian kelengkapan seperti manusia, dipakaikan sesuatu dan sebagainya, diperlakukan seperti manusia, itu sama dengan memperlakukan atau merawat jin di dalamnya. Jelas ya? Yes, nah itu penyimpangan, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam, karena Islam tidak memahami arwah masuk ke dalam boneka dan seterusnya. Bahkan kalau diteruskan, ya diteruskan menjadi perkongsian di dalamnya, ya kan? Minta sesuatu dengan harapan ada ini, ada harapan kebahagiaan, ada harapan misalnya yang meningkat lagi pengen sukses jadi pesugihan, atau enggak pesugihan tapi dengan harapan mendatangkan kebahagiaan ini dan itu, kan ada komitmen itu, komitmennya kan ngasih sesuatu, dirawat di ini, nah, itu bisa jatuh ke syirik nanti. Ya, kalau dia mengharapkan dari situ sesuatu terjadi kepada dirinya, itu bisa syirik. Ya, karena itu dan tingkat tertingginya nanti ya syirik. Yang paling rendahnya pembuatnya saja itu diancam itu dalam hadis Nabi SAW itu. Ya ketika dia pulang kepada Allah, kembali ke akhirat, dalam hisab dia itu ngeri sekali. Ya sampai bahasa hadisnya mengatakan waman azlam, siapa orang paling zalim, ya yang dia mencipta sesuatu seakan-akan dipahami seperti Allah menciptakan makhluk. Ya itu kan boneka itu bukan makhluk hidup. Ya itu orang-orang yang membuat seperti itu, yang sengaja disiapkan bukan untuk mainan anak-anak kecil ya. Dalam arti yang ditujukan seperti tadi tuh, boneka arwah dan sebagainya karena ingin mengharapkan sesuatu dan seterusnya, itu hisab orang pembuatnya, itu pembuatnya saja, itu hisabnya berat di hadapan Allah. Ya, apa di antara hisabnya? Langsung diperintahkan oleh Allah, tiupkan roh tuh ke situ. Ya, seperti engkau pernah pasarkan, pernah viralkan. Ya, hati-hati tuh yang menjual, itu awas tuh, yang membuat, yang menjual, yang mempromosikan, hati-hati, itu kena ancaman ketat dalam hadis itu. Dan hadisnya sahih. Ya, itu orang disebut orang paling zalim karena membuat sesuatu seakan-akan seperti ciptaan Allah. Itu akan langsung oleh Allah dimintai pertanggungjawaban. Dipaksa, tiupkan roh kepada apa yang kau telah buat itu.
Ya, ketika dia tak mampu melakukan, dilemparkan ke dalam neraka yang tertinggi itu. Itu paling bahaya. Itu untuk umat Islam. Makanya tadi kita di awal dikatakan karena ini ada kaitan itu dengan akidah. Sedangkan akidah sifatnya ketat karena menentukan muara amal soleh itu. Apakah tetap menjadi soleh atau hangus dan menjadi salah. Kuncinya di akidah. Nah, karena itu yang paling penting. Tadi di awal kita katakan ini bagi umat Islam, ya kan? Nah, sepanjang kita mengatakan kita Muslim, harus meyakini karena ini perkara iman. Ya kan? Kita jaga betul tuh, jangan sampai terjebak pada yang demikian. Jadi sekali lagi kita tidak mengenal apa yang dinamakan dengan boneka arwah, yang arwah itu berada di dalamnya dan harus kemudian dirawat dan seterusnya. Tidak. Jelas itu adalah perbuatan yang terkait dengan penyimpangan, menyimpang dari ketentuan syariat, berpotensi kepada syirik, ya kan? Dan di dalamnya juga mengandung perkara-perkara yang terkait berkelindan dengan kehidupan jin dan seterusnya yang harus dihindari. Nah, pertanyaan terbesarnya sebetulnya begini. Apa sih yang menjadikan itu tren? Ya kan? Ya, sekarang kalau nalar kita sehat, kita kan berpikirnya begini. Kan masih ada manusia yang membutuhkan perhatian. Ya kan? Ada orang-orang yang kita katakan misalnya di bawah garis perhatian. Kalau bahasa undang-undang kan fakir miskin, ada anak-anak terlantar dan sebagainya. Itu yang sebetulnya ya logisnya bisa diadopsi. Ya, dengan proporsional, dengan hukum yang benar, dengan cara yang tepat, gitu kan? Itu yang diberikan pakaian, diberikan beasiswa untuk sekolah dan sebagainya. Yang memberikan respon tersendiri. Ada responnya, ada feedbacknya, ada doa mengalir, ada kehidupan yang dirasakan. Ya kan? Berarti ada sesuatu kan, tren apa sih yang menjadikan seperti ini? Nah, ini sesungguhnya kalau kita riset lebih jauh, ya kan? Ini kan persoalan-persoalan yang akarnya mengakar dari persoalan sosial kehidupan. Iya, Sir. Ya. Ya, dan kalau kita gali lebih jujur ke belakang ini, ya ada dua kan sumbernya. Satu, persoalan krisis ekonomi. Masih ingat tahun 1929 ada Great Depression itu? Iya. Zaman ya depresi tingkat keuangan dunia itu yang sedemikian jauhnya, kan berada dalam krisis yang sangat sulit, ya. Dalam kondisi itu kan orang-orang mencari gimana mendapatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Pelampiasannya kemana? Salah satunya apa? Salah satunya dengan harapan mendapatkan bantuan, ya, dari makhluk halus, jin dan sebagainya, arwah. Sampai dulu muncul perkembangan jadi Nyi Blorong. Ya, itu kan visualisasi yang tadinya dari situ tuh. Ya, harapan-harapan untuk pesugihan, kan gambaran pesugihan. Setelah itu muncul lagi apa? Masih ingat jelangkung? Jelangkung itu kan spirit doll yang masa tradisional. Versi tradisional yang jelangkung. Ya, jelangkung itu kan untuk yang laki-laki. Masih ingat gak? Memanggil jin. Cuma saya belum pernah datang coba. tak diundang, pulang tak diantar, gitu kan? Datang tak diundang, pulang tak diantar. Kan tadinya dari gayung yang bekas batok kelapa itu disusun, ya kan? Kalau yang laki-laki ke situ, kalau perempuannya kan yang nini towok itu. Ya, masih ingat ya? Ya, itu kan sebenarnya spirit doll yang tradisional. Jadi sudah ada di masa lalu itu. Ya, nampak itu tuh dari akibat apa? Pertama itu dengan harapan karena tadi ada krisis ekonomi yang melanda. Kesulitan-kesulitan dari segi ekonomi sehingga ingin merasa jalan pintasnya ke sini. Kadang-kadang ingin mencari cara cepat untuk mendapatkan kedudukan, datang lewat pesugihan, datang memohon ke sini, konsultasi ke dukun, ke paranormal, ke macam-macam. Jalan yang ditempuh salah satunya berkongsi dengan jin. Kalau ke dukun kan udah pasti tuh, dukun tuh hubungannya, ya, koneksinya kan ke jin tuh arahnya itu. Dan jelas Quran dia sudah menyampaikan dan banyak kisah tentang itu. Nah, jadi sebetulnya spirit doll yang ada sekarang itu ya konteks modern dari yang jelangkungnya dulu, netowoknya dulu dan sebagainya. Cuma dirawat ya dengan persepsi-persepsi yang berbeda kekinian. Konsepnya bisa jadi itu. Sekarang Ustadz, bagaimana dengan orang yang kelihatannya dia sudah matang secara ekonomi? Iya. Tapi apakah matang secara psikologi? Iya, itu dia. Stres, tekanan tingkat tinggi, pergaulan dan sebagainya. Ya, merasakan butuh ketenangan ini dan itu dan sebagainya. Cuma barangkali untuk memenuhi kebutuhan tadi nih, stres, tidak tenang, gelisah, itu kan bawaannya roh. Allah sudah kasih nutrisi, ini nutrisinya nih. Ibadah, baca Quran, sholat, dengan harta, sedekah, infak, ketemu anak yatim dan sebagainya. Itu yang memberikan ketenangan. Tapi kalau kita salah referensi, datang kepada orang A, orang B, ingin ikut-ikutan, ingin tiru, ingin seperti Thailand, ya kan? Di Thailand kan marak tuh, ya kan? Sampai diberi seat sendiri di pesawat dan sebagainya. Ya, karena di sana kan nggak ada secara umumnya konsepsi keislaman kan ya bukan jadi pedoman mayoritas yang ada di sana.
Jadi wajar kalau dia mencari menemukan belum ditemukan, ketemunya yang seperti ini. Ya, perdukunan kan banyak di Thailand juga, santet juga banyak juga, ya kan? Iya betul. Nah, masa kita yang Muslim yang sudah punya nih solusinya, punya caranya, harus ikut-ikutan seperti itu, ya? Jadi kita punya 3 persoalan serius ini. Persoalan pertama adalah persoalan yang melekat pada tugas para ulama, mubalik, dai, untuk memberikan pendampingan pencerahan yang bisa menembus batas-batas ruang, ya, segala elemen di lapisan sosial masyarakat. Ngajar sekaligus tanggung jawab setiap muslim itu untuk belajar kembali dengan baik, gitu kan, dengan cara yang lembut, yang harmoni, menerangkan. Boleh jadi yang tadi Anda katakan mengadopsi ini dan itu, spiritual dan sebagainya, mungkin karena ketidaktahuan, ya kan? Yang tidak tahu itu bukan dicaci kan, Iya betul. tapi diberitahu. Nah, inilah kita buat podcast untuk memberitahu, ya. Jadi kita sampaikan bagi seorang muslim ini tidak tepat, ya kan? Nah, yang tepat itu lakukan seperti ini. Ini tinggalkan karena resikonya terlalu tinggi. Resiko dunianya juga sudah nggak nyaman. Kalau baik-baik itu kan nggak akan jadi kontroversi, ya kan? Nah, tapi ketika ada persoalan jadi kontroversi. Ya, ketika disoal, dia berkomentar, berarti kan ada sesuatu yang belum selesai kan, belum tuntas kan, kontroversial. Ya, meninggalkan yang kontroversial dalam Islam itu lebih utama dibandingkan melibatkan diri di dalamnya. Apalagi yang punya resiko-resiko hukum-hukum yang ketat, ya, yang haram misalnya dan sebagainya. Maka ini tinggalkan. Itu bab yang pertama. Yang kedua, kita punya persoalan tadi di sisi kesejahteraan sosial di masyarakat. Ya boleh jadi yang terekspos tuh yang ya tadi kayak public figure merawat ini dan itu, mungkin persoalannya kegelisahan hati, ketenangan, tingkat pekerjaan misalnya, ya kan, stres dengan ini dan itu, masa pandemi dan seterusnya, sehingga pelariannya ke sisi yang lain. Ada boleh jadi mungkin ya di sisi kepasangan, ada keturunan dan sebagainya, tapi belum menemukan formulasi yang benar secara agama. Kalau dia beragama kan, nah ini PR nih, kesejahteraan fakir miskin, ya kan? Dan anak terlantar, lah ini perannya pemerintah, negara. Karena di undang-undang kan dipelihara oleh negara. Tapi kita sebagai masyarakat juga membantu. Ya, supaya apa? Supaya semua terkoneksikan jadi ringan dan baik. Makanya di Islam itu ada menyantuni anak yatim, ada zakat, ada infak. Ini kalau sudah disinergikan dengan baik, bagus babnya. Inilah spirit doll itu. Ya. Jadi saya kira daripada kita mengurusi arwah boneka, lebih baik kita merawat roh kita sendiri saja. Iya, iya. Ya, jangan-jangan roh kita aja belum aman saat pulang gitu kan. Nah, kita sedang harus ngurus boneka dengan rohnya itu. Nah, jadi saya pikir itu yang terkait dengan spirit doll, Mas Klik. Ya, jadi bagi umat Islam jauh yang demikian. Tegas ya, Ted. Tegas. Karena ini bisa masuk masalah akidah. Iya. Ya, itu nggak usah apa ya. Alternatif begini, alternatif ini tidak ada. Ini babnya bukan bab boneka biasa. Kalau babnya boneka biasa, kita bisa bikin podcast yang baru. Ya kan? Untuk anak kecil bagaimana, batasannya gimana, khilafnya di mana. Tapi kan tadi saya ke awal, kita sepakat kan? Ya kan? Batasin di spirit doll saja, karena yang lagi sekarang dibahas viralnya kan apa namanya, spirit doll, boneka arwah. Ya kita aja fokus di situ supaya nanti gambarannya nggak lompat bertanya ke sana kemari. Betul, ya kan? Betul. Sekarang kalau ada orang bertanya bagaimana kalau boneka biasa untuk anak-anak, bikin podcast lagi. Kita siapkan. Iya. Saya kira demikian ya. Terima kasih Baik, perbincangannya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ya, membuka wawasan kita. Ya, sekali lagi, yang ingin saya tegaskan adalah pertama, apa yang kita uraikan bimbingan untuk umat Islam. Ya, sekalipun non-Muslim ingin mengambil manfaat, mengetahui supaya proporsional dalam bertoleransi, membangun interaksi sosial yang baik, alhamdulillah tidak ada masalah di situ. Yang kedua, yang paling penting, bila pun ada yang terlibat dalam kasus-kasus dimaksud, tidak boleh juga kita bereaksi secara berlebihan negatif dan sebagainya. Boleh jadi itu karena ketidaktahuan. Dan yang tidak tahu diberitahu, bukan dicela, dimarahi, apalagi dipukul, disakiti, tidak. Kita ajaran untuk mencintai, merangkul, ya kan? Dan mendoakan segala nilai yang terbaik. Dan kita mudah-mudahan berharap dengan itu semua ada hidayah untuk kita semuanya, ada kebaikan untuk kita semua, yang bila semua warga baik, dia negara akan terbantu dalam kebaikan. Saya kira itu. Makasih, Ustaz. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga menjadi tambahan wawasan keilmuan kita yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.